terjadi di tempat ini. Kami membuka hati kami pada saat pagi hari ini Tuhan untuk tilawat kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sesuatu hal terjadi bagi hidup kami pribadi lepas pribadi, supaya pengiringan kami tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami umat Tuhan di tempat ini, Tuhan mau menghargai hadirat-Mu. Kami mau menghargai hadirat-Mu Tuhan. Firman Tuhan akan ditaburkan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Lawat setiap kami yang ada di tempat ini. Ubahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus yang manis, hadirlah di tempat ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu dalam berkata-kata. Ampuni dosa dan kesalahan hamba. Biarlah perkataan-perkataan Kristus saja yang keluar, bukan keegoan hamba, bukan kemanusiaan hamba-Mu, tapi Roh-Mu yang bekerja pada saat ini. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Rabukah atau cuma itu templakan juga saudara, bahwa itu sudah mulai agak-agak dingin. Hati-hati, jangan sampai kita masuk angin, jangan sampai kita dingin saudara. Nanti ketika keadaan kita dingin, lalu Tuhan Yesus datang, selesai kita. Saya mau katakan seperti itu, selesai. Apa yang kita kita buat yang lalu, Tuhan nggak pandang itu saudara. Oh Tuhan, saya dulu begini, dan saya dulu begini. Enggak saudara. Rasul Paulus bilang saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik, begitu ya, mengakhiri pertandingan baik. Oleh sebab itu saya dan saudara harus mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Pertandingan itu pribadi lepas pribadi. Kita tak bawa satu suami, istri dan sebagainya kita. Amin. Oleh sebab itu kita sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini nasihat kan? Dua kalimat saja saudara, ya. Jangan padamkan roh. Jadi tema pada saat ini, jangan padamkan roh. Ya. Jangan padamkan roh yang ada pada saudara. Kondisikan roh saudara, hubungan intim saudara sama seperti cinta mula-mula saudara mengenal Yesus. Sama ketika satu kali kita bertobat, ya, tentu roh kita menyala-nyala. Amin. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katanya, tak ada banyak waktu, lihat ladang, jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala Tuhan. Itu pujian saudara. Bahkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya, lagu itu diambil dari firman Tuhan, dikemas-kemas sehingga jadi baik. Saya sungguh senang lagu ini saudara. Tiap worship leader saya dulu waktu kita New Zealand, saya selalu dapat request saudara, permintaan lagu ini. Pak, lagunya biarlah rohmu menyala. Tiap kalau saya dapat itu pasti ada saya sisipkan. Ya kan? Karena apa saudara? Kalau kita menyala-nyala dalam Tuhan, kita semangat. Kita tidak dingin. Amin. Kita tidak dingin saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Tesalonika 5 ayat 19, firman Tuhan berkata gini, jangan padamkan roh. Ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, termasuk Timotius saudara, anak didiknya. Ya, itu anak kesayangannya saudara. Dan oleh sebab itu saya mengasihi saudara yang ada di tempat ini tanpa terkecuali. Saya mau katakan jangan padamkan roh. Kita semangat untuk mengikuti Tuhan. Amin. Kita tetap semangat saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus, roh yang di sini adalah Roh Kudus, bukan roh yang lain saudara. Kalau roh lain itu saudara, yang pertama kalau roh lain itu masuk dalam hati kita, pikiran kita saudara,
kita kuat marah, kita kuat sakit hati, kita kuat menggerutu dan sebagainya, saudara. Itu roh yang daripada dunia. Kalau roh yang daripada dunia nggak matching dengan roh Tuhan, amin. Nggak matching, saudara, nggak sama, sehingga bertolak belakang. Adanya kepanasan terus. Mau ibadah nggak mau, saudara, akhirnya. Mau bersekutu dengan Tuhan tidak mau, karena sudah disisipi hatinya dengan roh lain, amin. Sehingga apa? Malas, saudara. Hati-hati. Pencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan, iblis adalah tugasnya. Yohanes 11:10 ya. Betul ya? Pencuri, membunuh, dan membinasakan. Membunuh, dibunuh rohmu, saudara. Akhirnya dibinasakan. Tidak dapat jaminan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Siapapun kita, bahkan saya, saudara, walaupun saya sekolah, mau S1, S2, S3, dan profesor sekalipun, saudara, kalau rohnya tidak manut kepada Tuhan, saudara, percuma. Amin. Itu, saudara. Lalu bilang gini nanti, oh kalau gitu saya tak mau sekolah deh, katanya. Salah berat, salah sekali, saudara. Harus diimbangi, saudara. Amin. Harus diimbangi supaya kita tidak terseret dengan nilai-nilai dunia ini. Kalau kita sudah terseret dengan nilai-nilai dunia ini, bahaya. Jadi oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu harus hidup di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itulah yang menerangi jalan-jalan kita. Kalau kita ingin melakukan segala sesuatu yang melakukan, saudara, wah, saya acung jempol, saudara, standing up, saudara. Ada yang cukup, saudara. Saya kasih nilai plus, saudara. Orang-orang yang jauh dari sana, yang dari Sapari, yang dari Kutu, Mama Kari Senada. Ya, mudah-mudahan dia ke Bantaran, kita berdoa terus buat dia. Ya, mereka jauh-jauh ke tempat ini. Ya. Lah kita penciuman hidung aja nggak muncul, saudara. Halo? Artinya pertanyakan, saudara. Kita harus tanya, loh, saudara. Kita yang tahu kondisi kita, saudara. Amin. Yang tahu kondisi kita adalah kita, saudara. Gimana sudah di kehidupan saya ini? Sudah sampai di mana? Kadar saya sudah di mana? Apakah saya masih setia seperti yang dulu? Seperti saya mengenal Yesus secara pribadi, lahir baru, hidup baru, cinta mula-mula dalam hidup saya. Kita sendiri yang bisa menakar, amin. Lalu ketika itu sudah kita dapati, saudara, jangan terlena. Saya mau katakan, saudara, ingat, berdoa. Berdoa, saudara. Tuhan, kadang saya sudah mulai kurang. Tuhan tolong, jangan egois, saudara. Kadang-kadang sudah kepintaran, saudara, egoisnya main. Akhirnya keuntulan sudah, saudara. Egoisnya main, kayak apa nih, manusianya main, sudahlah. Cuek akhirnya. Cuek sama Tuhan, cuek sama persekutuan dan sebagainya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini juga berlaku bagi kita anak Tuhan masa kini. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Jangan padamkan roh, ya. Karena roh itu sangat menerangi jalan-jalan kita, kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita, kalau kita merujuk kemah suci, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca di dalam Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Ya. Firman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun. Ini Tuhan, ya. Tuhan berbicara kepada, kalau Tuhan itu berbicara nggak sembarangan, saudara. Hanya kepada orang-orang yang murah. Ya, sekarang juga seperti itu. Orang yang murah, saudara. Dikatakan gini, Tuhan berbicara kepada Musa, ayat 2, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun di sebelah depan kandil, dipasang nyala lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan, kandil itu tempaan, baik kaki maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuat, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ini berbicara tentang kandil atau kaki dia. Jadi kaki dia itu adalah dalam kemah suci. Ya, dibuat, saudara. Ya, di situ dengan jelas sudah dibuat, saudara, dengan detail. Ya, diperkatakan seperti itu. Demikianlah diperbuat Harun, di ayat 3, lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi secara detail, ya, Musa
lalu dikasih tahu sama Harun. Tidak kurang, tidak lebih, saudara. Lain manusia, saudara. Betul nggak? Kalau manusia, saudara, kalau diceritain, saya juga kadang-kadang seperti itu, saudara. Ya terkungkung seperti itu. Lain kadang-kadang orang cerita, kadang-kadang ada bumbu-bumbuannya supaya sedap. Betul nggak? Itu sifat manusia, saudara. Tapi kalau Tuhan nggak seperti ini, ya. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, dan Musa mengatakannya kepada Imam Harun, orang Lewi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini dua kaki dia adalah salah satu alat pemeran dalam kemah suci. Ini berbicara tentang kemah suci, ya. Terbuat dari emas yang murni, emas tempaan, ya. Kaki dia itu mempunyai 6 cabang, saudara. Ya, 1 batang dan 7 buah pelita dia taruh di atasnya. Bersihan ini kaki dia. Kalau kita pelajari tentang kemah suci, seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin membawa kita, saudara, bahwa di dalam jemaat itu ada 2 kriteria, saudara. Ada 2 tipe, ya. Ada 2 tipe, saudara ini. Ada 2 macam jemaat. Yang pertama, jemaat yang selalu menyala, ya, yang semangat, berkobar-kobar, apapun keadaannya, saudara, apapun pergumulannya, beratkah, ringankah, luar biasakah beratnya, saudaraku, dia tetap semangat untuk mengiringi Tuhan. Oke, dia mempunyai pergumulan yang berat, tapi dia tidak mau langsung dibawa-bawakan kepada kerohaniannya. Ketika pergumulannya secara dunia berat, lalu rohaninya juga padam, saudara. Tidak seperti itu. Itu Kristen, itu jemaat sepi. Enggak seperti itu. Pembersih. Jadi tetap semangat. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah jemaat yang meluap-luap, yang semangat, nggak kendor, saudara. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan kendor. Jangan kendor. Jadi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi selalu dia mau mengiringi Tuhan, saudara. Ada 2 kriteria seperti yang dikatakan. Jadi jemaat sempit dan jemaat yang suka pemadam, saudara. Yang pemadam itu, saudara, kalau ada situasi dalam pergumulan yang kayaknya di dalam kehidupannya, langsung juga dia di dalam rohnya itu, di dalam kehidupan berjemaatnya juga kendor juga, saudara. Harusnya, saudara, ketika ada masalah, tantangan, ujian terjadi dalam hidupnya, dia tetap semangat. Karena dia percaya kenapa? Bahwa Yesus adalah kekuatan. Amin. Kalau tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, loh. Saya sering mengatakan itu, saudara, bahkan firman Tuhan, saudara. Saya begitu melihat dan menikmati perjalanan bangsa Israel yang begitu luar biasa, saudara. Ya, bangsa Israel tidak akan bisa keluar dari tanah Mesir kalau tanpa campur tangan Tuhan. Bayangkan, saudara, kita bisa melihat yang awan dan api dia sertai peperangan, saudara. Bahkan ketika peperangan yang begitu luar biasa, saudara, yang terjadi, saudara. Yang bahasanya apa? Midori, seperti itu. Tuhan tidak ada. Tapi coba lihat ketika tangan Harun bahkan dikasih sangga sama si Harun, ya, Musa taruh. Dipegang, saudara. Jadi begini, sehari-harian, saudara. Kelaparan Tuhan kasih mana? Puyuh, haus, kasih semuanya, saudara. Itu bukti nyata bahwa hidup ini nggak berarti. Dan ada apa-apanya. Apa yang mau disombongin, saudara? Kalau bahasa orang sini, apa yang mau kumpau keringkan? Kumpau kering batawi, kan gitu kan. Pertanyaannya, saudara, kita ini mau di Kristen sempit atau Kristen yang dikatakan bahwa Kristen pemadam? Kalau Kristen sempit itu adalah Kristen sempit. Lebih ngeri lagi, saudara. Sampai terjadi, kenapa sampai roh kita padam, kan gitu? Aneh. Kenapa sampai kita harus bertanya, saudara. Kenapa ya saya ini malah sudah beribadah? Harus tanya dong. Jangan sudah malas beribadah, udah angkat kaki saja. Ya, makin saudara dililit, makin saudara tidak pernah ibadah. Bahkan nanti akan masuk alasan yang memang betul masuk logika secara manusia. Ikut Tuhan itu mengorbankan. Amin.
Tuhan itu berbicara berkat, tidak berkorban juga. Lewat pengorbanan kita itulah semuanya diproses. Amin. Proses terjadi, saudara dikasih. Jadi kenapa Roh Kudus itu bisa padam? Yang pertama, saudara, kita tidak memelihara atau menghargai firman Tuhan. Kan banyak gitu, saudara. Merasa teologianya lebih tinggi, kan gitu. Merasa lebih pintar, ya kan? Bahkan merasa aku itu orang sombong. Hati-hati. Ya, kenapa Roh Kudus itu bisa padam? Yang pertama, tidak memelihara atau menghargai firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dengar baik-baik, dengar baik-baik, resapi, karena yang berbicara itu adalah firman Tuhan. Amin. Itu kenapa? Firman Tuhan itu berguna untuk apa? Mendidik. Menyatakan kesalahan. Terus? Mendidik. Halo? Memperbaiki kelakuan. Ya itu juga memperbaiki kelakuan. Banyak hal yang dibaik-baiki firman Tuhan ini, saudara. Yang menjadi apa? Berbahagia, saudara. Sesungguhnya kamu sedang diperbaiki. Dikencangi bau-bau itu, saudara. Kalau mau teriak itu, saudara, kalau antara bau itu ketika kalau berbicara tentang bikin ini, saudara, di bau-bau itu semua ini kan, saudara. Kadang, saudara, hidup kita ini hampa. Amin. Coba sama-sama kita baca di dalam Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Tidak boleh, kan seperti itu. Firman Tuhan ini tidak dipaksakan, cuma dikasih tahu gitu. Tidak begini, harus ya, harus. Memang seharusnya harus, tapi tidak dipaksakan. Tapi kita harus membuka diri kita. Supaya apa? Berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, amin. Seperti ini, saudara. Ya, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Halo, pernahkah saudara meremehkan firman? Atau ketika firman Tuhan ditaburkan, begitu anunya kita meresponinya? Halo. Nih, ada akibatnya, saudara. Ya. Ya. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Lalu diperkatakan, tetapi siapa yang taat kepada firman akan menerima balasannya. Balasannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Amin. Jadi itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika kita kehilangan Roh Kudus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kegelapan. Hidup kita ini akan dipenuhi dengan kegelapan, saudara yang dikasih. Jadi pada saat pagi hari ini, siapapun kita, bahkan saya pun, saudara, kita harus belajar menghargai firman. Saya sebenarnya lebih setuju kita membawa ini. Nah, supaya apa? Supaya kita ketika sering saya katakan, bahkan saya pun bisa terkontaminasi seperti itu, ya kan? Kita melihat kita melihat di HP ini lalu ada notifikasi di atas yang sering bicara, apalagi kita tunggu-tunggu tuh. Gatal kita tuh. Sementara tapi kalau taruh udah diam. Kita tidak akan terganggu. Akhirnya apa? Kita mau belajar menghargai firman. Amin. Saudara, siapa yang nggak punya Alkitab? Ada Alkitab, saudara, penuh. Ya, itu dulu kita ambil dari Ibu Wati yang di kantor Pusmalino. Lengkap, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti daftar saya kasih, saudara. Ada. Ya. Jadi kita mau belajar pakai ini. Supaya apa? Saya bukan alergi dengan teknologi dan sebagainya. Nah, mungkin persekutuan biasa boleh lah. Ya. Tapi kalau dalam gereja seperti ini, ya supaya puji-puji seperti itu kan gitu. Seperti itu, saudara dikasih. Nah, itu mengganggu, saudara. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Jadi kita harus menghargai, kita belajar menghargai kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Menerima balasannya orang yang taat. Tapi kalau orang yang tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, terlebih meremehkan kebenaran firman Tuhan, dia akan tahu tanggung akibatnya.
Jadi jangan macam-macam dengan firman Tuhan. Amin. Ancaman itu. Tapi firman Tuhan loh, jangan main-main, saudara. Wih, begitu sakral ini, saudara. Kalau saudara, saya menghargai saudara-saudara kita, saudara. Ya, begitu menghargai dengan sakral ini, saudara. Kalau bisa, kalau jatuh aja, waduh, kalau jatuh di bawah aja sudah apa namanya, waduh, pokoknya bisa marah tuh sampai ke Tuhan lebih malam. Bisa mas? Iya. Kalau di bawah gantang tuh, ini kan anggaplah di gantangnya ya, ditaruh di sini, tidak berguna, saudara, tidak akan menyinari, tidak berdampak baik, saudara. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 15, saudara. Dari 14 sampai 16 saja. Saya bacakan bagi kita. Kamu adalah terang dunia. 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Betul nggak? Kalau kita lewat di atas, ya maksudnya jauh-jauh kita berbicara gunung Riang nih, itu kelihatan kan? Kita lewat atas saja nggak bakal dia sembunyi itu. Pasti kelihatan puncaknya, saudara. Kecuali nanti kita sudah di bawah, ditutupi oleh hutan-hutan. Kalau di Jawa itu gunungnya tinggi-tinggi, saudara. Ya. Dimanapun kita jalan kita lihat gunungnya itu, karena apa? Kadang-kadang kan 6.000 di atas permukaan laut, 7.000 di atas permukaan laut dan sebagainya, tinggi-tinggi itu. Pasti dingin di sana. Nanti kita ke sana ya. Jadi gini, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini di ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dimuliakanlah. Lihat siapa? Lihat mana? Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kasih, sukacita dan sejahtera. Gak ada perseturuan darah iri hati, dengki dan sebagainya. Maka ketika orang melihat, oh, luar biasa orang itu. Amin. Jadi gitu, saudara. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu ditaruh di atas gantang, saudara. Artinya tidak ada berguna, saudara. Sekecil apapun dia akan menerangi walaupun belum. Tapi kalau taruh di bawah, nanti cobalah tes lagi. Kalau kalian taruh di situ lilin, di bawah lantai, itu biasa kita ukur. Lalu kita taruh di atas meja, itu biasa pasti menyebar. Betul nggak? Nah, orang percaya, orang Kristen harus seperti itu, saudara. Ya, harus seperti itu. Supaya apa? Jangan padam. Jangan mekaran. Kita harus buktikan bahwa kita ini orang-orang percaya yang begitu luar biasa, yang begitu kompetensi di kehidupan kita di dalam sehari-hari mengikuti Tuhan. Saudara yang dikasih oleh. Jadi kita nggak boleh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menaruh di bawah gantang. Karena kalau kita menaruh gantang, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kita redup, ya, itu kita redup, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan roh Tuhan bisa padam. Amin. Jadi seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbicara gantang adalah penangkap beras atau gandum. Ini berbicara tentang anak Tuhan yang selalu sibuk dengan kebutuhan perut. Hati-hati, saudara. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang itu, kita sedang mendoakan Tuhan. Kita tidak melulu kita berbicara lebih. Kalau kita sedang bermanfaat segala sesuatu, lalu kita taruh patung, lalu kita sembah dia, lalu kita katakan, oh, orang itu menyembah berhala. Nah, kebiasaanmu, kesukaanmu, hobimu yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, ayo bakar kembali. Semangat, bukan berbicara lalu kita mengikuti Tuhan lalu kita langsung bersayap terbang semua, ya kan? Lalu kita tidak injak bumi, tidak. Kita ada di dunia ini proses supaya kita mencapai kekekalan nanti yang abadi. Ya. Bukan langsung kita semua nih seluruh pengikut Tuhan itu langsung bersayap. Ya. Hatinya bagaikan pokoknya nggak bisa ini. Itulah dikasih hati sama Tuhan. Tapi dikasih penawarnya. Kan penawarnya firman Tuhan loh. Betul nggak? Penawarnya firman Tuhan. Tergantung nanti kita mau ditaruh kemana. Kalau kita taruh kepada
Tapi kalau hati kita taruh kepada iblis, saudara, dia akan membakar saudara. Sehingga saudara nggak mau melayani, saudara nggak mau bersekutu, saudara tidak mau beribadah. Sesungguhnya hati saudara, hidup saudara sedang suam. Jangan sampai firman Tuhan berkata, kamu jatuh di musim dingin. Sepintar apapun saudara, semuanya hikmat dunia apapun saudara, kalau saudara tidak punya Tuhan Yesus, saudara tamat itu saudara. Iya saudara yang kasih. Jadi berbicara tentang ganteng adalah penakar beras atau gandum. Ini berbicara tentang anak Tuhan yang selalu sibuk dengan kebutuhan perut. Ya. Walaupun memang manusia ini membutuhkan yang namanya hidup, saudara, tapi harus diimbangi. Ya, bukan langsung ditinggalkan, maksudnya, oh saudara saya berdoa terus sajalah. Apa yang dikatakan pendeta itu saya harus ada sini, coba saya melihat apakah Tuhan kasih saya kenyang perut dan sebagainya. Hikmat, ya, ada terjadi. Raih dua orang terjadi dalam hidup. Amin. Jadi itu saudara. Jadi kenapa sampai roh kita padam, kita menaruhnya di bawah, artinya tidak dikembangkan. Potensi-potensi yang ada pada diri saudara ada. Senang saya saudara. Walaupun saya tadi belum, kenapa mau kita singgah? Kan sudah di ini, kalau saya mau ini, ayah katanya, saya cuma nanya saudara. Ya semangat sudah, akhirnya saya ambil aja, jadi singgah saudara saya itu. Gak apa-apa saudara. Saya senang lihat orang semangat. Atau yang laki-laki nanti main tamborin. Kalau sampai Tuhan kirim laki-laki main roh kita sampai padam saudara, ya kita taruh di bawah tempat tidur. Hubungannya sih kok tempat tidur saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang tempat tidur ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama saudara, kita taruh tempat tidur itu berbicara tentang malas. Saudara hati-hati dengan malas saudara. Ya malas dunia apa, malas dalam bekerja pun hati-hati. Ya. Kan firman Tuhan berkata orang malas tidak dapat buahnya. Begitu juga orang malas dalam Tuhan gak bakalan kalau Tuhan ada dalam orang itu. Sudah pasti saudara terbalas hubungan mungkin dengan Tuhan aja tidak pernah. Bagaimana dia mau berkata, aku roh luar biasa dalam Tuhan? No, roh besar. Ya. Jadi yang pertama adalah malas. Coba kita baca di dalam Amsal 6 ayat 9-10. Berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Melihat kanan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring saudara. Aduh capek tuh hidup. Capek tuh hidup saudara. Hati-hati saudara. Akhirnya apa nanti? Akhirnya sembuh. Orang-orang yang rajin pasti mendapatkan apa yang di angan-angannya. Apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya, itu orang rajin. Betul nggak? Kalau kita rajin dalam Tuhan, saudara, aduh, Tuhan akan kasih bonus-bonus yang melimpah bagi kita. Ya. Saudara dikasih. Jadi itu saudara yang pertama adalah malas. Ya. Ada beberapa tips yang saya ingin bagikan bagi saudara. Yang pertama harus diatur. Anak Tuhan itu tertib, betul nggak? Anak Tuhan itu mau diatur. Kalau betul Roh Kudus yang mengatur jalan hidup. Kalau orang tidak mau diatur hidupnya, boleh kok kita kembangkan hidup anak-anak. Ya. Kalau orang hidupnya tak usah jauh-jauh lah saudara. Kalau saudara hidup di perusahaan, nih, saya pernah hidup di kerja di perusahaan beberapa tahun. Kalau saudara nah ikuti aturan-aturan yang dimainkan oleh perusahaan, baru saudara mau main aja, oh saya maunya begini. Sebentar kamu dapat surat cinta nanti. Yang punya perusahaan ini saya bukan kamu, keluar kamu. Gitu. Betul nggak? Harus tertib. Apalagi berbicara anak Tuhan. Ya Tuhan loh yang kita bawa. Lalu kita ini hidupnya sembarangan boy, sembarangan saudara.
hidup di jalanan, mabuk-mabukan dan sebagainya, merusak dirinya sendiri. Aduh, mencemarkan Tuhan tuh saudara. Nggak zamannya lagi. Buat anak muda nih saya ingatkan, hati-hati. Jaga pergaulanmu. Kalau kamu sanggup untuk bergabung dengan orang-orang yang di jalanan sana, saudara, jangan kau gabungkan diri saudara. Kamu akan terseret jauh saudara. Ya, itu pengalaman saya. Saya dulu mabuk, narkoba dan sebagainya saudara. Ya saya tidak mau mengatakan itu, tapi untuk supaya saya tidak terseret lagi dengan dunia itu saudara, saya jauhi. Karena juga hati ini pengen aku. Kenapa saya jauh komunikasi teman-teman dulu, bahagia dulu mereka itu saudara. Kita akan terkadang seperti itu. Ya, tapi dengan bimbingan Roh Tuhan kita akan jauhi Tuhan. Jangan saya dan jangan sok jago. Itu kadang-kadang orang-orang merasa sudah ilmu pengetahuan firman Tuhan yang masih, ya kalau berbicara kuliah semester 1, semester sampai selanjutnya itu baru semester 1 sudah begini. Ternyata yang bilang profesornya. Adoy, kata orang di sana. Habis begitu. Hati-hati. Itu aja saya mau bagikan tips bagi anak-anak muda. Kalau saudara belum mampu untuk membawa orang itu, jangan. Kalau saya berdoa Tuhan, berdoa ini kuasanya luar biasa. Nanti kalau sudah nih waktu Tuhan atau yang terbaik sudah kamu menginjili, mungkin menasihati dan sebagainya. Jangan kembali kita pas menasihati, kita dinasihati. Akhirnya sudah duduk manis di situ, sudah berpapa di situ saudara, ya kan? Sudah terlilit di situ saudara. Jadi ini saudara, jadi supaya roh kita tetap menyala nih, on fire saudara. Ya, yang pertama harus kita diatur. Ya, coba kita baca di dalam Imamat 24 ayat 4. Ya. Terus posisikan api itu menyala. Ya, posisikan hidup saudara tetap semangat. Kita baca kehidupan kita, kondisi kita tetap semangat. Tapi dengan diatur. Kalau kita diatur oleh Tuhan, kita akan semangat. Tapi kalau kita diatur oleh gila-gila zaman ini, kita akan padam. Itu caranya saudara. Yang kedua saudara, selalu dibersihkan saudara. Luaran 30 ayat 7 berbicara seperti ini. Kompor kita saudara. Ya. Kompor kami di sana saudara. Tiba-tiba hilang, saudara. Siapa yang tiba-tiba ditutup gini, dibersihkan? Joshua kalau tidak salah. Siapa itu? Jadi itu dibersihkan, saudara. Tiba-tiba keluar lagi apinya. Atau Wendy? Atau siapa lah pokoknya lah. Siapa yang mengaku lah pokoknya. Pokoknya yang jelas saya lihat di situ ada dibersihkan, saudara. Dibersihkan supaya apa? Supaya gasnya itu keluar. Jadi kita juga harus dibersihkan saudara. Yang bersihkan siapa? Bukan si A, bukan si B, Bapak A, Bapak B, tapi Roh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kita dibersihkan saudara. Sehingga apa? Ketika firman Tuhan membersihkan hidup saya dan saudara, maka kita akan kepada nyala tuh. Ya kan? Betul nggak? Yang koreksi kita ini nih, saudara. Standarnya nggak jauh-jauh saudara. Datang kita mau hidup baru akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayat 7 dia katakan ini, di atasnya harus membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila yang membersihkan lampu-lampunya haruslah yang membakarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, hari demi hari saudara harus ada yang namanya penyembahan. Harus ada namanya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan dikatakan pagi-pagi. Halo? Nah, pagi-pagi saudara. Sebelum saudara beraktivitas, saudara, ayo di dalam keluarga kecil saudara berdoa.
Firman Tuhan 1 ayat, 2 ayat. Itu akan dibawa nanti sampai dia juga berkeluarga, saudara. Pasti. Karena apa? Kita didik anak kita. Amin. Kita didik. Kemanapun dia berada, saudara, kita nggak khawatir, nggak takut, saudara. Karena apa? Kita sudah tanamkan nilai-nilai Kristus yang baik. Kemana saudara yang nggak khawatir, saudara. Coba kalau di telepon, saudara, tiba-tiba ada di jalan, di sana, di sini, saudara. Kita waspada. Aduh, apa yang dibuat anak saya ya? Aduh, begini. Tapi coba kita bekali nih, saudara. Dibekali, saudara, firman Tuhan. Dulu, gampangnya, saudara. Itu saudara baik-baik saja. Tenang, saudara. Karena kita jaga tuh anak, keluarga dan sebagainya. Kalau mungkin saudara sendiri, hubungan intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pagi-pagi, saudara. Saya yakin dan percaya semua di tempat ini pagi-pagi bangun, mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu, saudara. Puji Tuhan. Itu guna hormat kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Jadi itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara berbicara tentang dibersihkan, kita baca lagi di dalam Yohanes. Ini banyak juga nih teman-teman ya. Yohanes 15 ayat 2. Ya. Supaya tetap menyala, supaya tetap berbuah, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Bagi saya dan saudara, ya. 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jangan sampai kita dipotong. Jangan sampai kita mendapat dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan berkata, kalau yang tidak berbuah dipotong. Oleh sebab itu berbuahlah, saudara. Berbuah itu bukan hanya berbicara tentang di sini, saudara. Lalu kalau begini-begini, enggak, saudara. Kehidupan saudara, saudara. Ini seperti ini. Setiap tingkah laku saudara dimuliakan sama Tuhan, saudara. Saudara berbuat. Amin. Mungkin dalam kehidupanmu orang langsung berubah. Saya ingin seperti orang itu. Luar biasa, tidak untuk anak itu ya, atau orang itu ya. Lembutnya bapak itu. Kalau aku dengar dia ngomong, ibu itu senang aku ya. Seperti itu kan. Berbuat. Jangan sampai orang bilang ini, kalau bisa bapak itu jangan bicara, kalau bisa ibu itu jangan bicara lah. Saking apa? Sudah ada apa batas, saudara. Jadi itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi karena kalau kita tidak bersihkan, maka nyalanya akan sama-sama. Seperti yang saya ceritakan tadi, kompor kami itu, saudara. Ya kan? Aduh, setengah hidup, saudara. Wah, jadi kalau ngerebus air tuh, kalau kompornya itu apinya kecil betul ya, bisa 1 jam nggak terceret, saudara. Iya, saudara. Perlu diganti. Itu harus saya ganti seperti itu, saudara. Karena aduh, bikin capek aja. Ya kan, harusnya sudah beraktivitas, akhirnya karena nunggu 1 ceret itu bersihkan, maka apinya akan sama-sama. Apinya akan redup. Artinya hidup kita sama seperti orang dunia. Kita redup, tidak semangat, maka harus dibersihkan, saudara. Yang gak berguna, saudara, dalam hati kita, hidup kita ini dibersihkan, dikikis, sehingga nanti yang sisa itu yang memuliakan Tuhan saja. Lalu yang sisa memuliakan Tuhan itu akan berbuah. Berbuah itu bisa lewat percakapan atau pembicaraan kita, mata kita dan sebagainya, sikap kita, saudara. Amin. Seperti itu, saudara dikasih. Jadi pada saat pagi hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, izinkan roh Tuhan melalui saudara. Jika itu terdapat bagi diri saudara, ayo buka hati saudara dengan kerendahan hati. Tuhan, ubah hidupku. Ubah hatiku seperti hari. Siapa sih punya hati seperti Tuhan? Dan sebenarnya itu sama-sama. Kalau kita katakan hati saya sama kayak Tuhan, lain bahasanya. Tapi mau seperti yang artinya masih bawah di levelnya, di bawah level Tuhan, saudara. Ayo, semangat. Semangat hidup kita, semangat kita melayani Tuhan. Saya mau katakan kerajaan Allah, saudara. Ini waktunya. Ya, kita memberikan hati kita, hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Kalaupun ada riak-riak
kehidupan saudara, di dalam kehidupan ini saudara, itu hanya sebagai ya supaya penyemangat kita. Ya, kalau kita hidup kita baik-baik saja, kita akan apa? Menjadi aku. Tapi kalau ada sedikit kita artinya butuh Tuhan. Amin. Kita Tuhan, ini pergumulan Tuhan. Tapi coba mau ada mau gini, ada mau gini, sombong nanti. Nanti mata dari sombong anak. Jadi seperti itu. Jadi jangan jadi manusia jadi sombong. Tapi manusia yang rendah hati. Kalau manusia yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu licik, saya bilang. Tapi merendahkan hati. Merendahkan hati. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kalau ada 1, 2, 3, 4 pergumulan saudara, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus berbuat? Ini pergumulan Tuhan. Apa yang salah? Kita tanya sama Tuhan. Apa yang salah Tuhan dalam hidup saya? Tuhan tolong saya. Bukakan Tuhan, bukakan. Tuhan akan buka, tapi dengan kerendahan hati ya. Apa sih mau Tuhan? Nanti itu sombong. Tuhan tolong. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dialah roh kita menyala-nyala, kita layani Tuhan. Amin. Amin.